Menpora untuk menanggapi dan juga teman-teman dari PSSI. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas saran, masukan, dan juga dukungannya. Jadi mungkin saya akan memberikan tanggapan secara garis besar. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pertama proses dari naturalisasi ini sendiri yang dimana merupakan pemain diaspora atau keturunan merupakan salah satu strategi jangka pendek. Dan perlu saya tegaskan kembali bahwa ada perbedaan yang signifikan proses naturalisasi yang dilakukan mungkin tadi yang Bapak sampaikan di 2010 dan sekarang di mana ketika itu naturalisasi hanya untuk klub dan yang dilakukan saat ini naturalisasi untuk kepentingan timnas dengan kata lain merah putih dan negara dan saat ini juga pemain yang dinaturalisasi merupakan pemain yang wajib memiliki darah Indonesia. Jadi kita tidak import yang 100% benar import, tapi ini yang memang memiliki darah langsung Indonesia. Dan kita juga mungkin saya harus sampaikan tadi seperti yang ada sampaikan harus apresiasi juga kepada para atlet yang mau diberikan warga negara Indonesia yang dimana ini sebelumnya warga negara Belanda. Dan ini juga kita dari Kemenpora bersama PSSI juga tidak diam untuk jangka panjang dan menengahnya, di mana saat ini program dari segi kejuaraan itu masif dilakukan bahkan dari U10 dan penguatan SDM kepelatihan juga banyak kami lakukan bekerja sama dengan fakultas-fakultas universitas negeri maupun swasta keolahragaan, peningkatan SDM kepelatihan, dan saya rasa juga di PSSI juga fokus penguatan kualitas liga. Karena ini semua ekosistem yang sangat berdampingan dan berkelanjutan serta mempengaruhi. Dan dari sisi infrastruktur, di mana saat ini di Cibubur juga Kemenpora sedang membangun training center youth elite untuk berbagai cabur, salah satunya untuk sepak bola juga bisa digunakan, dan di mana IKN juga sudah, Juli sudah jadi ya Pak Sekjen ya, lapangan dan dormitorinya, uh, training center kerjasama dengan FIFA. Jadi ini dari segi hulu sampai hilirnya kami lakukan, dan kami yakin ketika ini semua sudah berjalan dengan level kadar 100%, baik dari penguatan SDM kepelatihan, penyiapan kejuaraan dari usia dini, infrastruktur pelatihan juga, infrastruktur pengembangan atlet juga sudah jadi. Ini kita bicara 5 tahun, 10 tahun ke depan ini, saya yakin atlet-atlet nasional kita juga akan mengisi ruang-ruang prestasi dunia. Tapi saya sampaikan mungkin naturalisasi ini ke depan bukan dihentikan, tapi filtrasinya yang akan kita jaga. Dan kita akan selalu menjaga bagaimana yang kita berikan memang diaspora. Dan saya yakin ini juga tidak akan berhenti hanya di olahraga sepak bola, tapi di berbagai cabang olahraga. Dan menurut kami, ini merupakan hak asasi manusia juga untuk mendapatkan inklusivitas dan kesetaraan. Karena saya yakin pasti ini juga atlet-atlet yang hari ini memohon kewarganegaraan, mereka memiliki cinta juga kepada merah putih. Jadi ke depan yang kita jaga adalah kontrolnya dan filtrasinya. Mungkin dari saya sekian. Jika Pak Sekjen PSSI mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih Mas Menteri, izin pimpinan. Terima kasih atas masukan dan saran pendapatnya. Izin khususnya Mas Yoyo, bahwa melalui Ketua Umum PSSI telah membentuk Badan Tim Nasional Indonesia yang salah satu tugas dan fungsinya adalah merekrutmen pemain-pemain naturalisasi atas rekomendasi pelatih dan direktur teknik.
Itu pun juga diawali dengan posisi-posisi tertentu yang belum bisa dihuni dengan skill yang begitu mumpuni dari pemain-pemain nasional kita yang diistilahkan oleh Bang Nababan. Beberapa waktu yang lalu di bulan Maret langsung dipimpin oleh Sintayong berangkat ke Belanda untuk langsung melihat dan menyeleksi para calon-calon pemain-pemain yang dinaturalisasi. Kemudian lanjut di bulan Maret Sintayong, kemudian lanjut di bulan Mei langsung Direktur Teknik Coach Indra Sarapi juga yang berangkat ke Belanda untuk proses dan melihat para pemain-pemain yang berpotensi untuk dinaturalisasi. Diawali dengan kekosongan posisi-posisi tersebut, Sintayong sangat berharap karena begitu kuatnya dan derasnya ekspektasi masyarakat terhadap prestasi sepak bola nasional, maka melalui Ketua Umum dan Eksekutif Komite disetujui rekrutmen pemain-pemain yang berada di luar yang masih berdarah Indonesia. Dan alhamdulillah mereka ini tidak pernah meminta atau berkeinginan untuk diberikan kompensasi, dan kebetulan juga tim kita yang datang berkunjung ke Belanda langsung mendatangi orang tuanya. Bahkan keinginan untuk kembali ke Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia itu lebih kepada keinginan orang tua dan kakek neneknya agar kembali ke Indonesia untuk berjuang memperkuat timnas Indonesia. Itu yang lebih kepada komunikasi PSSI dengan para orang tua pemain-pemain naturalisasi. Tidak satupun mereka meminta untuk kompensasi nilai dan lain-lain, dan itu sangat berarti dan sangat berharga bagi kami. Izin Bapak Ibu yang terhormat, saat ini juga seiring dengan geliatnya naturalisasi, PSSI tentu juga tidak melupakan pembinaan kawan-kawan, Mas Yoyo, Pak Sian, Pak Johar. Kita juga tahu bahwa ada U20, U18, U16 yang saat ini kita lakukan untuk usia muda, kemudian ada Suratin U17, U15, U13, dan ada beberapa nanti akan kita umumkan di Kongres tahunan pada tanggal 10 Juni tentang program-program pembinaan usia muda sepak bola Indonesia yang nanti akan diumumkan oleh Ketua Umum pada saat Kongres nanti. Tetapi yang sangat berarti bagi kami, bagi PSSI khususnya, naturalisasi telah mengangkat prestasi sepak bola Indonesia yang sangat berimplikasi positif terhadap pengembangan dan geliat sepak bola Indonesia. Di seluruh pelosok tanah air, sekolah sepak bola, akademi sepak bola, saat ini begitu banyak digandrungi oleh anak-anak. Orang tua saat ini sudah bergeliat untuk mendaftarkan diri kepada sekolah-sekolah sepak bola, akademi-akademi sepak bola, yang itu tidak terlepas dari prestasi sepak bola Indonesia saat ini, yang juga salah satunya diakibatkan oleh adanya teman-teman saudara-saudara kita yang dinaturalisasi, yang memberikan kontribusi yang begitu berarti untuk prestasi sepak bola nasional kita. Tetapi yang saat ini yang menjadi harapan dan keinginan kita masyarakat Indonesia, masyarakat sepak bola, adalah keberadaan kawan-kawan saudara-saudara kita yang dinaturalisasi untuk bisa memberikan sesuatu yang sangat berarti pada prakualifikasi Piala Dunia yang mulai tanggal 6 dengan Irak, tanggal 10 dengan Filipina, yang kemudian akan dilanjutkan, insya Allah kita akan lolos, akan dilanjutkan ke ron berikutnya, yang semoga dengan keberadaan pemain-pemain naturalisasi ini kita akan bisa masuk ke final Piala Dunia di tahun yang akan datang. Itu yang menjadi harapan besar kami, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungannya, atas supportnya dari Komisi 10, yang jelas kerjasama kami dengan Menteri Pemuda Olahraga begitu terasa, dan kami sekali lagi sangat berharap dukungan ini untuk diberikan kepada PSSI dengan harapan yang sangat besar, dan tentu kami akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Dalam kesempatan ini kami mengundang
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Komisi 10 untuk bisa nonton langsung di SUGBK pertandingan dengan Irak tanggal 5 dan pertandingan dengan Filipina di tanggal 11 yang akan datang sudah disiapkan dan saya sendiri yang langsung menangani untuk Komisi 10 dan untuk Komisi 3 dalam pertandingan di SUGBK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Teman-teman, karena tadi kita bersepakat akan menyelesaikan raker ini pada pukul 12, kita ingin meminta dulu ya kepada Kelvin dan Raven, maybe you can a little bit maybe express how you feel today or your motivation, your expectation. A few words for us. And then I will setelah itu saya akan membacakan kesimpulan. Keterusan jadi bahasa Inggris. Gitu ya, kita perpanjang dulu 15 menit saja ya teman-teman ya. Oke. Ya. Gitu ya teman-teman ya, setuju ya? Nggak apa-apa. Oke, silahkan dalam bahasa Inggris juga boleh. Thank you all. First, I'm really happy to be here, and the moment when I arrived in Jakarta, I felt directly home. I felt directly the love of the people, and yeah, what I said, I felt directly home. And yes, I want to do my best on the pitch, but also when we are not playing, I want to give back the people in Indonesia, and I hope I can motivate them and be an example of the people, and especially for the youth. So I hope the youth can look up to me and be a good example for the youth. Now your turn, Raven. Please. Selamat siang, apa kabar? Yes, like a very special day, like we're now all sitting here. I think for me and Kelvin, but also yeah for a lot of fans. And I think it's like a very special day. What Kelvin said, we arrived at the airport, and it was like we felt directly home. All the love from everyone who was supporting us, and everything was so just fine. So I think it's like an honor to be like in this process, and I can't wait to play for Indonesia, and I want to inspire people on and off the field. So I hope I can inspire many people, and I can't wait to show myself on and off the pitch to all of you. Terima kasih. Wow. Yeah, Kelvin and Raven, as players of Indonesian descent, we look forward to seeing your passions motivate and encourage your teammates. Oke. Sekarang izinkan saya membacakan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Tadi kita sudah mendengar semua perwakilan dari fraksi dan catatan-catatan kritis yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita di Komisi 10 bisa terus mengawalnya, termasuk juga pelaksanaan debon ya Pak Nur. Tadi sudah sampaikan, ataupun juga perhatian kita kepada cabur-cabur lain selain persepak bolaan. Mana minta itunya kesimpulannya? Oke, langsung saya bacakan dan tolong ditayangkan kesimpulan keputusan. 1. Komisi 10 DPR RI menimbang permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Surat Presiden RI nomor R18 /Pres/05/2024 tertanggal 17 Mei 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kelvin Ronald Fodong, dan juga B. Surat Presiden nomor R19/Pres/05/2024 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Jens Raven. C. Ketentuan peraturan perundang-undangan
yaitu 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 2. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 3. Pasal 64 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 4. Pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2022. 5. Pasal 11 PP Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Dan 6. Permen-Kumham Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. 2. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kelvin Ronald Verdonk dan Saudara Jens Raven dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan Republik Indonesia ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan PSSI agar memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI pada rapat kerja hari ini sebagai langkah untuk membangun prestasi olahraga, khususnya persepak bolaan nasional. Selanjutnya, hasil rapat kerja hari ini akan disampaikan dalam paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. Bagaimana teman-teman dan Menteri Pemuda dan Olahraga serta PSSI, tadi saya sudah membacakan konsep kesimpulan keputusan Raker pada hari ini. Apakah Bapak Ibu semua menyetujui? Apakah konsep ini ada yang perlu diperbaiki? Oh, tambahkan jamnya dulu. Wah, tepat pada pukul 12:07 waktu Indonesia Barat. Apakah kita menyetujui kesimpulan dan keputusan kita pada hari ini? Wow, congratulations kepada Kelvin dan Raven. Dan kita pada hari ini sudah bisa menutup Raker, namun sebelum itu kami persilahkan kepada Saudara Menpora Republik Indonesia untuk menyampaikan sepatah dua patah kata penutup sebagai kata akhir. Ya, yang saya hormati pimpinan Komisi 10 beserta para anggota Bapak Ibu Komisi 10, saya mewakili pemerintah dan juga dunia sepak bola mengucapkan terima kasih atas supportnya dan juga responsifnya. Ini harus saya sampaikan karena tiap kali proses naturalisasi kami selalu dibantu oleh Komisi 10 di mana sangat proaktif dalam mengejar waktunya. Jadi ini merupakan apresiasi yang dari hati Bu Hetifah beserta Bapak-Bapak Ibu. Karena nggak enak juga sering nyusahin. Tapi demi negara kita makin meningkat di dunia, Komisi 10 selalu hadir mensupport kami semua. Merdeka! Merdeka! Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, to Kelvin and Raven, welcome and hope that you will be able to give your best and strengthen our team. There shouldn't be no more distinction between local and naturalized players. All of you can take pride in being young Garudas as players who have the drive and willpower to strengthen the Indonesian national team deserves our full support. After all, we all are Indonesia.
Thank you very Terima much. kasih. Bu, pantun bahasa Inggris dong, Bu. Hai. Pantun bahasa Inggrisnya mana, Bu? Bahasa Inggris. Saya Inggris. Pagi-pagi makan semangka, biji Bahasa Inggris, Bu, dimakan bahasa gulung Inggris, Bu. darah. Selamat berjuang di timnas Indonesia. Semakin yakin kita jadi juara. Ya. Terima Harus kasih. ada pantun bahasa Inggris. Kelvin yang membalas. Nggak seru nih. Thank you very much for everybody. Dengan demikian, maka selesailah seluruh acara raker kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua hadirin para football lovers yang telah mengikuti raker kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Recording stopped. 30.